buahnya dimasak menjadi roti. Jadilah pemimpin sejati, selalu amanah dan mengerti. Simpan uang di balik kain, menabungnya secara rutin. Jika amanah menjadi pemimpin, pastilah tenang lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Sunarto. Saya Gali Arnowo. Saya dengan Laura Serta tim yang membantu dalam proses pembuatan video ini. Membahas mengenai materi kepemimpinan. Sebagai pendahuluan, kami akan mencoba membahas tentang kepemimpinan tersebut berdasarkan dari sebuah buku yang berjudul Kepemimpinan Cendekia. Kebetulan buku ini juga disusun oleh salah satu dosen mata kuliah kepemimpinan kami, yaitu Bapak Dr. Taufan Maulamin SE AKMM. Beliau bersama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia menyusun buku ini yang tentunya sangat memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas tentang kepemimpinan itu sendiri. Baiklah, saya akan mencoba membacakan bab yang ditulis oleh Bapak Dr. Taufan Maulamin yang berjudul Merangkai Kepemimpinan dan Keadaban. Ada kutipan beliau yang sangat menarik sebagai pembuka awal dari bab ini, yaitu saya bacakan. Generasi muda harus belajar kepemimpinan agar lebih cepat dalam meraih kesuksesan dan agar source of power dari organisasi bisa dipastikan dipergunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran warga organisasi. Itu sebagai pembuka di bab yang beliau tulis. Selanjutnya ada yang menarik pula di sini saya bacakan, yaitu tentang pemimpin adalah sebagai wadah. Kepemimpinan itu adalah wadah atau tool, ibarat pisau. Kepemimpinan itu sangat tergantung siapa yang menggunakannya. Peran pemimpin dan kepemimpinan sangat penting dalam kehidupan organisasi. Sukses atau tidaknya suatu kepemimpinan sangat tergantung pada 3 hal, yaitu kecakapan kepemimpinnya, kecakapan pengikutnya, dan tata kelola yang baik pada kelembagaan organisasi yang menerapkan best practice dan good governance. Oke, selanjutnya rekan saya Gali Arnowo akan melanjutkan pembahasan tentang kepemimpinan dan juga akan memberikan salah seorang tokoh pemimpin yang ada di Indonesia yang memang kami anggap sebagai seorang pemimpin yang sangat karismatik. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yang sangat melekat sampai dengan sekarang. Beliau juga termasuk seorang pemimpin yang agile menurut kami. Tapi sebelumnya saya juga mau tahu nih, apa sih arti seorang pemimpin bagi Pak Gali? Arti pemimpin bagi saya adalah panutan yang dapat mengarahkan bawahannya menuju tujuan yang akan dicapai dengan segenap sumber daya yang ada. Salah satu contoh dari pemimpin yaitu Ignatius Jonan. Menurut saya beliau telah berhasil merubah wajah perkeretaapian Indonesia menjadi lebih baik. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau pada saat pertama menjabat di pimpinan perusahaan BUMN itu? Pada awal menjabat beliau hampir menyerah karena secara formal hampir 70% pegawai tetap kereta api yang sebagian besar saat itu adalah ASN berpendidikan formal hanya sampai SD dan SMP. Beliau masih belum percaya diri kalau melakukan perubahan besar apakah bisa. Namun beliau sempat diyakinkan oleh Bapak Sofyan Djalil, Menteri BUMN saat itu, kalau dia mampu. Yang saya ingat pernah beliau menyatakan bahwa beliau pernah mengutip yang dikatakan Thomas Alva Edison, yaitu penemu lampu pijar. Beliau mengatakan begini, tidak ada yang bisa menggantikan kerja keras. Menurut beliau betul. Orang boleh sekolah setinggi mungkin atau sebanyak mungkin.
IQ seseorang boleh setinggi mungkin, tapi kalau tidak kerja keras, hasilnya itu tidak bisa hebat. Kalau toh bisa hebat, itu untuk Anda sendiri, tidak untuk orang lain, apalagi untuk orang banyak. Makanya orang hebat itu sekolahnya biasanya nggak selesai. Contohnya Jack Ma, Bill Gates lah, atau yang lain sebagainya. Tapi mereka bekerja keras dan akhirnya mereka berhasil. Jonan merubah kereta api ini dari produk oriented menjadi customer oriented. Beliau menganggap pelanggan memberikan masukan adalah obat yang paling baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh Jonan dalam merubah wajah perkeretaapian Indonesia, bahwa setiap pemimpin harus bekerja keras dalam memimpin suatu organisasi, kemudian berorientasi kepada pelayanan, disiplin, dan mempunyai visi dalam merubahan. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya Pak Slamet akan melanjutkan. Di era penuh dinamika saat ini biasa disebut dengan eranya FUSA. Istilah FUSA pertama kali digunakan di militer USA pada tahun 1990-an. Kemudian dipakai di dalam dunia bisnis. FUSA ini di sini menggambarkan ketidakpastian dalam dunia bisnis, ekonomi maupun lingkungan organisasi. Namun kita yang harus kita hadapi dan kelola dengan baik, dan akselerasi perubahan ini semakin cepat dari waktu ke waktu. Khusus di dunia digital, maka keberadaan sebuah organisasi yang tangkas, angel organization dipercaya sebagai sebuah solusi untuk bisa menghadapinya. Perubahan pergeseran organisasi perlu dilakukan agar terwujud suatu cara kerja yang tangkas, dan seperti organisasi umumnya, isu kepemimpinan dan kepemimpinan yang tangkas memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan. Saat ini kita hidup di zaman FUSA. FUSA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility itu artinya perubahan yang sangat cepat terjadi, perubahan-perubahan dinamis yang mengubah ke semua arah. Uncertainty merupakan ketidakpastian. Kita hampir tidak mengenal dunia dan kita tidak bisa memprediksi itu semua. Dan berkurangnya kecepatan kita untuk memprediksi segala peristiwa yang akan terjadi. Complexity artinya merupakan suatu situasi yang kompleks di mana sebuah persoalan yang timbul berhubungan dengan yang lain, dan juga situasi adanya gangguan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Ambiguity artinya semua serba tidak jelas alias bias. Dalam era FUSA tersebut mengeksekusi strategi bisnis sangatlah menantang. Perubahan lebih besar dan lebih cepat terjadi serta mempunyai dampak yang sangat besar. Kondisi ini dikenal juga dengan era disruptif. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadikan organisasinya tetap tumbuh dan tetap kompetitif. Bagaimana secara efektif merekrut, mengembangkan, dan menjaga para karyawan di tengah lingkungan yang berubah tersebut. Untuk itulah diperlukan seorang angel leader, yaitu pemimpin yang tangkas, pemimpin yang angelic. Mental agility, kemampuan berpikir seorang pemimpin yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Kemampuan ini dinilai dari seberapa cepat pemimpin memberikan solusi. Kemudian learning agility, kemampuan untuk terus-menerus belajar hal-hal baru. Pemimpin yang memiliki learning agility akan terus mengembangkan kemampuan dan kompetensi diri
dan kemampuan ini dapat menunjang pencapaian goal setting yang baik. Sekian materi kepemimpinan dari kami, semoga rekan-rekan bisa menambah wawasan pengetahuan agar dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya sesuatu yang baik dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang khilaf dan salah datangnya dari kami sebagai manusia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.